jamaah, Alhamdulillah baik buat jamaah yang baru bergabung. Hari ini kita sedang mengangkat tema yang luar biasa. Temanya apa? Temanya random. Jadi kita akan menjawab semua pertanyaan yang masuk ke sosial media kita. Baik dari permasalahan atau curhatan jamaah Islam itu indah yang sudah masuk ke sosial media kita. Nah siapa tahu pertanyaan kalian juga akan dijawab oleh guru-guru kita. Makanya nonton terus sampai akhir ya. Baik, selanjutnya kita akan jawab lagi nih pertanyaan dari jamaah yang ada di rumah. Ini dari email kita sudah masuk dari ciwanara07@gmail.com. Assalamualaikum Ustadz, misalnya kita punya impian, apa boleh kita berdoa dengan doa-doa khusus? Misalkan baca sholawat syajaratun, nukud, atau yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, jadi kalau misalnya kita punya impian, punya mimpi, punya tujuan, tapi kita mempunyai doa-doa khusus gitu. Langsung aja dijawab sama guru kita Ustadz Syam deh nih. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Doa adalah senjata. Doa adalah busur panah yang tidak akan pernah meleset. Doa adalah perisai dan doa adalah ibadah. Doa khusus bolehkah? Boleh dong, dan itu diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Doanya ketika lagi ada hutang apa? Doanya ketika lagi dalam masalah Rasulullah SAW berdoanya apa? Doanya Nabi ketika mau minum apa? Mau makan apa? Bercermin apa gitu ya? Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi, keluar rumah doanya apa? Jadi berarti itu kan doa-doa khusus gitu ya. Berarti kalau ada hajat, keinginan, bolehkah berdoa dengan doa-doa yang khusus? Boleh. Nabi Ayyub alaihissalam ketika sakit doanya apa? Anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Nabi Musa alaihissalam ketika tersesat di kota Madian tidak punya apa-apa doanya apa? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ketika Nabi Yunus alaihissalam berada dalam perut ikan doanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud doanya apa? Hasbi Allah. Berarti beda-beda doanya gitu. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan terdesak, dalam keadaan punya keinginan hajat. Karena doa itu adalah senjata untuk kita. Dan beda sasaran, beda senjata dong. Ya kalau jauh kan sniper gitu ya. Kalau jarak dekat ya kalah sniper sama Thompson misalnya. Sama M4 misalnya. Kalau pakai M4 ya agak jarak jauh, scope 6 masih bisa gitu ya. Kalau dekat pakai red dot gitu. Jadi beda senjata, beda sasarannya. Beda sasaran, beda senjatanya. Jadi doa-doa khusus itu apakah boleh? Boleh saja. Termasuk yang disebutkan tadi. Bolehkah sholawat syajaratun nukud? Setelah membaca pertanyaan ini pas baca-baca materi semalam itu ya. Saya langsung cari apa ini sholawat syajaratun nukud. Saya juga baru pertama kali dengar gitu ya. Jadi saya langsung mencari videonya seperti apa atau penjelasannya seperti apa. Ternyata syajaratun nukud itu artinya pohon uang gitu ya. Jadi bagaimana kita membaca sholawat dan Allah memperluas rezeki seseorang. Dan sholawat, isi sholawatnya itu diajarkan oleh Al-Alimul Alam Al-Habib Sagaf ya bin Abdul Hamid gitu ya kalau saya nggak salah. Beliau mengatakan bahwasanya beliau setelah lulus dari Aljazair itu beliau diijazahkan oleh guru beliau bahwasanya membaca sholawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 400 kali setelah sholat isya. Jadi sholawat syajaratun nukud itu seperti itu yang kami pahami ya dari video-video yang kami pelajari. Ternyata ini kan tidak ada yang menyimpang di dalamnya. Di dalamnya kita cuma disuruh membaca sholawat sebanyak-banyaknya 400 kali. Artinya jangan melepaskan zikir. Kata Al-Quran begini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Ya, bertakwalah kepada Allah. Bagaimana caranya orang bertakwa? Dalam Al-Quran banyak. Puasa itu bertakwa, sholat itu bertakwa, bersyukur itu bertakwa, bersedekah itu bertakwa. Ibtagu ilaihil wasilah. Cari jalan menuju ketakwaan. Salah satu jalan menuju ketakwaan apa? Dengan sholawat. Tapi jangan sholawat tapi tidak sholat. Banyak juga yang begitu. Saya sudah amalkan syajaratun nukud. Tidak mau lagi sholat. Tidak lagi menjalankan syariat Islam. Saya nggak usah puasa, Ustaz. Kata guru saya, amalkan saja ini. Kau akan dijamin di dunia. Jadi dia tidak puasa lagi. Tidak usah sedekah. Tidak ada. Kita mengambil satu jalan misalnya. Doa-doa khusus tapi jalankan syariat. Karena masih banyak juga di kampung-kampung. Kalau dia sudah dapat amalan dari gurunya. Dia tidak amalkan lagi yang lain. Kata Andre guruku. Ya kalau bahasa Bugisnya. Kata Andre guruku begini-begini. Jadi itu saja diamalkan terus. Tidak diamalkan yang lainnya. Padahal jalankan dulu kewajiban-kewajiban. Baru amalkan dengan doa-doanya. Bukankah doa yang terbaik itu? Bukankah sholawat itu juga ada dalam sholat? Ya.
Solawat itu apa? Kita bersolawat kepada baginda Nabi SAW. Allah bersolawat kepada kita 10 kali. Jadi kalau kita bersolawat misalnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allah balas kita dengan 10 solawat. Solawat kita kepada Nabi itu beda dengan solawatnya Allah untuk kita. Solawatnya Allah untuk kita itu bisa berarti yang pertama pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga pengabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau guru kami mengajarkan jangan memulai doa tanpa adanya solawat. Kenapa memulai doa dengan solawat? Ya adabnya berdoa kan alhamdulillahirabbil alamin. Puji-puji dulu Allah. Kemudian apalagi sandinya adalah dengan solawat. Jadi kalau misalnya kita mau ketemu dengan presiden itu agak susah misalnya kan. Karena presiden sibuk dengan beberapa urusan yang lebih penting. Kita mau ketemu presiden. Tapi akan lebih mudah kalau kita kenal dengan Kaisang misalnya anaknya presiden gitu ya. Kita main aja sama Kaisang. Tahu-tahu ketemu bapaknya gitu ya. Ketemu dengan Bapak Jokowi misalnya. Jadi ternyata jalurnya ini ada. Kekasihnya Allah kita bawa namanya. Siapa? Kekasihnya Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka menyebut dalam solawatnya 400 kali solawat. Masya Allah ini adalah solawat yang luar biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allah balas dengan solawat 10 kali untuk kita gitu. Allahu a'lam. Masya Allah, jadi solawat itu mempermudah, Mempermudah. tujuan kita. Iya. Tapi ingat syariatnya jangan sampai ditinggalin. ketinggalin. Kalau Kalau solawatnya iya. misalnya semalaman tapi akhirnya jadi sholat isanya lupa gitu. Itu juga nggak boleh jadi ya. Kalau diajarin kan biasanya udahlah kalau mau itu salawatin dulu. Salawatin maksudnya berdoa ingat baginda Nabi SAW. Nah tujuannya itu ya Masya Allah. Jazakallah terima kasih Ustadz. Baik jamaah selanjutnya sudah ada video yang masuk nih ke sosial media Islam itu Indah. Bentuknya berupa video, nah sesuai tadi Ustadz Jam yang bilang katanya bisa nggak sih ngirimin pertanyaannya lewat video? Nah bisa banget, contohnya ini nih ada salah satu video dari jamaah yang sudah masuk ke sosial media kita. Yuk kita langsung lihat videonya. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau nanya nih batasan-batasan menjadi makmum masbuk itu apa aja Pak Ustadz? Soalnya ada yang bilang sampai surat Fatihah selesai dan ada juga yang bilang pas mau ruku. Nah jadi yang benar yang mana tuh Pak Ustadz? Mohon minta solusinya Pak Ustadz. Terima kasih. Wah Masya Allah pertanyaannya bagus banget nih. Apa saja batasan-batasan ketika menjadi makmum masbuk? Karena ada yang bilang sampai surat Al-Fatihah dan ada juga yang bilang sampai gerakan ruku. Manakah yang benar? Punten Abi mohon penjelasannya. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Iya. Izin Ustaz Syam, juga izin Ustaz Lulung. Subhanallah usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Pertanyaan ini mungkin banyak sekali ditanyakan di majelis-majelis ta'lim. Jadi kalau kita ini ingin ataupun memang dalam keadaan kepepet ataupun terlambat akhirnya kita melaksanakan sholat tapi masbuk. Masbuk itu adalah yang mengikuti imam tapi terlambat tidak mengikuti daripada takbiratul ihram. Iya, dari awal. Maka batasannya kita ini ikut rakaat imam itu kapan? Apakah kita sempat membaca suratul Fatihah ataupun kita sempat ikut rukunya imam? Begitu ya. Maka ala qaul jumhur dengan mengatakan katanya usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah tanpa mengurangi rasa hormat daripada perbedaan pendapat ini bahwa dengan mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan man adraka ruku'al imam adraka rakaah. Siapa yang telah mengikuti rukunya imam sempurna maka dia telah ikut rakaat imam yang di situ. Itu kata-katanya. Jadi ikut rukunya imam maka dia ikut dalam satu rakaat itu. Tapi saya tidak membaca suratul Fatihah. Bagaimana kalau saya tidak ikut membaca suratul Fatihah? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Punten. Anda tidak ikut membaca suratul Fatihah dalam perkataan yang sangat indah sekali Rasulullah SAW hadisnya. Man kana lahu imam faqira'atul imam lahul qira'ah. Maka siapa yang sholat di situ ada imam, maka bacaan imamnya itu milik dia juga, milik makmum juga. Jadi kita dengan mengatakan surah Fatihah iya, maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, tapi yang harus diperhatikan, ingat ya, jangan pernah kita ini tidak takbiratul ihram dulu. Contoh nih, punten, saya gambarkan sedikit. Misalnya imam lagi ruku nih, imam ruku, kita begitu datang terlambat. Ya. Abi imam, aku masbuk. Gitu kan, seperti itu. Abi Jadi imam. saya lagi ruku, Allahu Akbar, ruku begini nih, ini tidak takbiratul ihram, langsung ruku. Nah, tidak ada takbiratul ihram, tapi sempurnakan takbiratul ihram dulu. Setelah itu baru ruku. Oh ikut. jadi Abi ruku. Saya ruku nih. Allahu Akbar, saya ruku. Allahu Ayo. Akbar. Allahu Nah, Akbar. itu dia. Oh. Ini takbiratul ihram dulu ya, Bi. Takbiratul ihram jangan sampai begitu datang karena buru-buru Allahu Akbar.
Nah, mana takbiratul ihramnya? Iya, Itu tidak ada. Lalu selanjutnya kalau seandainya kita ini dalam keadaan melaksanakan sholat. Ini punten, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Misalnya kita udah terlambat ini, dia lagi sujud, imam sujud. Atau imam lagi duduk di antara dua sujud. Iya, Ya, lagi duduk di antara Ya, sujud. imamnya Saya bi. datang, saya datang, terlambat. Apa yang dilakukan? Saya tidak perlu nunggu dia berdiri. Adriku, haitsuma kanal imam. Ikutlah dengan apa yang terjadi imam. Begitu datang, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Langsung cepatlah mengambil gerakan imam. Tempel imamnya. Walaupun saat itu kita tidak mendapatkan rakaat itu. Tapi tempelkan. Hatta walaupun dia dalam keadaan tahiyat. Lagi atahiyat akhir sekali. Akhir, belum Akhir salam nih, sekalipun. belum salam. Ya, belum salam. Udah mau Belum salam salam. ya. Nggak ada orang nih. Ya udah kita Allahu Akbar. Lalu langsung ikut atahiyat ataupun tasyahud akhir. Ya. Apakah dapat pahala berjamaah? Dapat, tapi pastinya tidak mendapatkan pahala sesempurna jamaah yang di awal. Seperti itu ya. Dan punten, itu juga ada kekeliruan yang ada. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saat dalam keadaan melaksanakan sholat, lalu ada jamaah atau makmum yang lari cepat karena ingin mendapatkan rukunya imam. Iya, iya. Dia ada duk kan kedengeran, sering terjadi di masjid Iya, ya. benar-benar. Karena lari, Allahu Akbar karena ingin untuk mendapatkan rukunya itu. Lalu Rasulullah bertanya, mengatakan kata-katanya. Kata Rasulullah kepada sahabat tadi mengatakan, tadi ada suara apa? Tadi ada suara apa? Ini suara saya, kenapa? Saya lari tadi, kenapa? Karena ingin mendapatkan ruku. Apa kata-kata Rasulullah? Fa'alta khairan walakinna la tu'id. Kamu bagus, ingin mendapatkan kebaikan tapi jangan diulang. Kata-kata dahsyat. Ini pertama dengan mengatakan yang ruku sudah dapat rakaat pertama. Atau rakaat imam. Tapi ada juga yang dengan mengatakan kata-katanya punten ini. Orang mengatakan begini, enggak. Saya mah kekeh ingin mendapatkan suratul Fatihah. Kalau enggak pakai suratul Fatihah, saya tidak mendapatkan rakaat itu. Kekeh ingin membacanya. Pun kita tidak menyalahkan itu. Kenapa? Karena pendapat ini pun dipegang oleh beberapa ulama karena satu riwayat. Rasulullah SAW sedang membaca ayat setelah suratul Fatihah, membaca ayat. Nah makmum ikut dengan bacaan Rasulullah. Fatakilat ala lisani Rasulullah kagok. Karena diikutin. Coba misalnya Ustaz Syam baca ayat lagi imam. Coba. Misalnya fala uqsimu bil khunnas al-jawari. Coba silakan baca. Fala uqsimu bil khunnas al-jawaril kunnas wal laili idza as'asa was subhi idza tanaffas. Kagok enggak? Kagok. Bi. Kagok ya. Maka selesai Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca sakilat ala lisani Rasulullah. Kenapa? Jamaah pada ngikut. Nggak usah jauh-jauh ketika lagi sholat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ternyata ada anak kecil. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita kagok ya untuk ngikutinnya. Rempong. Maka saat itu Rasul SAW mengatakan. La'allakum taqra'unal Qur'an ma'i. Rasanya kalian baca Quran bersama saya tadi ya. Lagi imam. Iya ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Nggak usah membaca, dengarkan saja. Yang penting yang harus Anda baca. Kata Rasulullah, Al-Fatihah. Maka Rasulullah, la sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat kalau Anda tidak membaca suratul Fatihah. Maka dengan pendapat ini kekeh. Kalau seandainya saya berpendapat, misalnya orang itu mengatakan, saya harus baca suratul Fatihah. Kalau tidak membaca suratul Fatihah, tidak masuk dalam rakaat tersebut. Maka punten, silakan ambil yang mana. Tapi kalau mau ambil jumhurul ulama, yang banyak berpendapat, cukup rukunya imam, Anda ikut sempurna rukunya imam, berarti Anda sudah mendapatkan rakaat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, saya perjelas lagi ya. Jadi kalau misalnya masbuk itu dihitungnya satu rokaat itu setelah meskipun tahiyat terakhir tadi dia ikut itu masuk satu rokaat nggak? Tidak. Batasannya di ruku saja. Di ruku saja Iya. ya. Jadi kalau misalnya yang di tahiyat terakhir itu harus diulangi lagi satu rokaat. Lagi. Betul. Masya Allah. Terima kasih Allah Ustaz. Iya. Baik jamaah, selanjutnya sudah masuk pertanyaan lagi nih ke sosial media Islam itu Indah melalui Instagram Rizka 673. Assalamualaikum Ustadz Ustazah, saya mau tanya, jika istri meninggalkan suami sedang sakit parah, malah bahkan untuk bangun pun perlu bantuan orang lain, kemudian istri meninggalkan suami, meninggalkan rumah tanpa adanya masalah. Mungkin sudah tidak mau mengurus suami yang sakit parah, bahkan sampai suami meninggal. Apakah istri tersebut masih tetap mendapatkan hak warisan dari suami? Waduh, pertanyaannya berat nih. Kalau yang berat-berat silakan Ustazah dulu. Mama ya. Mama. Mohon izin penjelasannya Ustazah, silakan. Iya, Ananda Mikdad. Mohon izin Ustadz Syam, Abi. Jadi ada seorang istri, suaminya sakit parah. Terus dia pengen ngurusin udah capek, ya kan? Akhirnya ditinggalin. Kalau kita ke dalam fikih, memang kalau udah sakit parah itu namanya fasyah.
Apa tuh fasa? Sudah cacat pernikahannya. Kalau sakitnya udah bertahun-tahun, ya kan? Kalau sakit baru sehari 2 hari ditinggalin, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ini namanya tidak sabaran. Nah kita nggak akan ngomongin ini salah, ini salah. Memang sih si istri juga salah karena sudah nusyus pemirsa. Masa suaminya waktu disayang-sayang karena masih ada uang, pas nggak ada uang atau dia udah parah-parah gitu ditinggalin. Nah maka ketika istri sudah nusyus ninggalin suami, dia juga salah. Pun suami juga bukan dia nggak mau ngasih nafkah lahir batin, artinya dia nggak bisa ngasih, kan karena sakit. Ada yang namanya halangan. Jadi nggak dapat hak nafkah dong si istri, tapi hak waris. Kalau memang ketika dia meninggalkan rumah, ya kan, kemudian tidak ada kata-kata talak dari suaminya, walaupun istilah bahasanya kan ditinggalin kan dalam keadaan sakit parah, tidak ada kata-kata talak dari suami dan dia masih statusnya istrinya, gitu ya, maka hak waris mah dapat. Tetap dapat, yang nggak dapat kan hak nafkahnya. Karena dia udah ninggalin. Karena selama masih status istri, ya dia tetap mendapat hak itu. Apalagi kan kalau kita ngomongin yang namanya hak waris, Islam ya kan, berakal. Dan dia harus dong yang namanya mendapatkan itu. Karena kita nggak boleh zolim juga. Kalau ngomongin zolim, dua-duanya zolim. Kenapa zolim? Si istri ini sudah lalai. Memang ada dosanya dosa zolim. Artinya apa? Lalai, intikosul hak. Mengurangi hak orang lain apa? Dia tidak melayani suaminya. Dia tidak namanya ngurusin suaminya. Ada kesalahannya. Tapi tetap yang namanya kewajiban hukum jangan kita kurangin. Dalam salah satu hadis dibilang, Innallaha faroido fala tudoyuha. Allah sudah mewajibkan beberapa kewajiban, jangan dikurang-kurangin. Kewajiban hak waris, kewajiban ini, kewajiban itu ya. Wahada hududa fala taduha. Dan Allah juga sudah yang namanya membatasi suatu hukuman, jangan melampaui batas. Artinya apa melampaui batas? Oh kalau hak waris memang dapat, nafkah nggak dapat. Nah jadi di sini memang dari segi hukum fikih dia sudah cacat pernikahannya. Tapi memang disayangkan kalau sampai dia tuh nusyus. Apa sih nusyus? Istri pergi dari rumah. Tanpa yang namanya alasan. Sebenarnya ada alasan tadi. Karena sakit, karena males ngurusin suami. Coba itu. Tapi kalau yang ngurusin suami itu orang lain marah lagi dia. Dia kagak mau ngurusin, coba itu pemirsa. Nah jadi kalau sampai ada nusyus di sini ya kita kembali lagi ke hukum asal. Apa? Tetap dia mendapatkan hak. Berarti dapat ya Ustazah ya walaupun kayak gitu ya. Dapat mungkin orang yang nyinyir. Parah banget kemarin lagi sakit ditinggalin. Sekarang udah pada saat udah wafat pulang-pulang minta warisan. Ini nggak boleh itu namanya nyinyir. Iya. Karena kan kita yang namanya menjalankan hukum itu tidak boleh pakai perasaan. Oh. Parah nih orangnya, parah nih begitu. Hukum tetap Artinya, hukum, hukum Ustazah ya. tetap hukum. Artinya seperti itu. Jadi memang dia nafkah. Apa sih kalau ada orang cerai itu ada nafkah idah gitu ya. Nah itu nggak dapat, tapi warisan tetap dong. Apalagi kalau dia punya anak. Tapi kalau dia nggak punya anak beda lagi. Punya anak berapa dapatnya, nggak punya anak berapa dapatnya. Bukan begitu guru? Ustadz Abi Maki seperti itu. Jadi kalau ini warisan itu super- hak ya? Warisan Ya, hak, tetap. kewajibannya kan mengurus suami Iya sebetulnya di saat sedang kewajibannya. sakit. Nah, ini dari segi kalau kita ngomong dari segi tauhid memang harusnya bersabar dong menghadapi suami seperti itu. Ya, tapi kalau kita ke fikih memang sudah fasa. Habis dia Masya sakit sih Allah. bagaimana dong? Iya ya. Agak ada dapat nafkah lahir batin. Seperti itulah kira-kira. Cuman harusnya jangan gitu ya. Harusnya ya, Harusnya. kembali lagi kepada Kita pribadi kembali masing-masing. kepada Cuma kita pribadi kembalikan masing-masing. kepada Al-Quran. Seperti guru kita tadi bilang kalau ada perbedaan pendapat ambil mana yang paling baik. Insya Allah Allah berikan hidayah. Begitu Baik, aja deh, terima kasih Ustazah mudah-mudahan. Lulung Iya, kok jadi kayak penjelasannya. kita yang nyolot ya. Iya padahal yang punya masalah orang ya. Astagfirullahaladzim. Semangatnya baik sekali. Baik, jamaah Islam itu indah. Sudah ada pertanyaan ya, berikutnya yang masuk ke sosial media kita. Nah ini dari Instagramnya tidak mau disebutkan, dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. punten saya mau tanya nih, apakah dosa atau salah ada rasa putus asa dan ingin pergi ketika merasa capek dengan hidup dan rumah tangga yang selalu ada permasalahan ekonomi? Nah, kayak tadi tuh mau pergi juga tuh. Mau Mirip pergi nih ya. Waduh ini harus, sampai selesai ini kita selesai dulu pertanyaan. Anak dan suami tidak mau mendengar, hanya bisa menyalahkan saja apa yang harus saya lakukan. Mohon solusinya, terima kasih. Wah ini boleh langsung dijawab oleh guru kita Ustadz Syam nih. Bagaimana nih Ustadz Syam masalah ekonomi anak, suami berat. Klasik banget ya masalahnya ini. Mirip kayak tadi. Klasik sih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Punten tabe guruku Ustadz Abi Maki, Ustazah Lulung, Mikdad dan seluruh guru kami yang sedang menyaksikan Islam itu indah dan ibu rumah tangga yang sedang bertanya tadi. Masya Allah. Salahkah kalau merasa putus asa? Salah.
Karena dilarang di dalam Al-Quran. La tayasu min rauhillah. Bahkan seorang pendosa yang sudah melampaui batas pun. La taqonatu min rahmatillah. Jangan pernah berputus asa daripada rahmat Allah. Ini orang yang sudah melawan Allah. Orang yang sudah jauh sekali dosanya. Itu dilarang untuk berputus asa. Kemudian siapa lagi? Orang-orang yang berputus asa itu dilarang sama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ayah daripada Nabi Yusuf alaihissalam ketika kehilangan Nabi Yusuf alaihissalam menangis sesedih-sedihnya, seberat-beratnya, gimana dia dipisahkan oleh anak kesayangan beliau, kemudian menangis sampai buta matanya, tapi dia mengatakan kepada anak-anaknya, cari adekmu dan jangan latai asumir rohillah, jangan kau putus asa. Padahal masalahnya udah berat banget gitu ya, jangan pernah berputus asa. Maka ditanyakan pertama, apakah saya salah berputus asa? Maka salah. Yang kedua, apakah saya salah merasa capek? Enggak salah kalau ini manusiawi. Merasa capek, lelah, letih dengan ujian hidup itu adalah manusiawi. Ada enggak orang yang diuji itu capek? Ada. Ada enggak nabi yang merasa capek dengan ujiannya? Ada. Nabi Nuh alaihi salam itu kan mengatakan, ya Allah ya udahlah, ini aja kasih azab aja, turunkan aja azabnya ya Allah. Kemudian siapa lagi nabi-nabi yang lain gitu ya, ketika meminta doa pamungkasnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diturunkan azab kepada umat mereka. Maka kita ini harus bersyukur menjadi umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berdoa demikian. Walaupun banyak yang membenci baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada masa itu, Nabi tidak pernah mengatakan, ya udah angkat aja nih 2 gunung untuk Taif nih. Angkat aja, tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking cintanya kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Maka ya putus asa dilarang, capek, letih itu boleh, manusiawi. Tapi ketika ditanyakan lagi, kalau saya ingin pergi karena saya disalahkan terus, maka ketika ibu pergi itu menurut kami pribadi itu adalah bukan pilihan yang tepat. Karena ibu sudah disalahkan di dalam rumah. Kalau ibu keluar dari rumah, maka orang yang ada di luar rumah juga menyalahkan ibu. Oh emang dia yang salah, orang dia yang kabur. Kabur dari masalah itu bukanlah suatu solusi. Solusinya adalah tetap berada di dalam kamar yang namanya membentangkan sejadah. Lalu yang namanya minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Ista'inu bis sabri wassalah. Tahu nggak sabar itu apa? Sabar itu artinya konsisten. Konsisten apa? Ketika diuji hari ini dia tidak menyerah. Besok diuji lagi, dia tidak menyerah. Ketika disalahkan hari ini, dia tidak menyerah untuk klarifikasi. Menambal suatu keburukan dengan kebaikan. Kalau memang salah hari ini, manusia itu makhluk khata'un nisyan gitu ya. Mungkin dia salah atau lupa gitu. Boleh saja itu manusiawi. Tapi yang namanya menambalnya dengan kebaikan. Jangan lari dari masalah. Kalau kita lari dari masalah, maka itu akan membuat kita semakin salah di hadapan orang lain ya. Jadi kalau kita disalahkan, kita introspeksi diri. Mungkin kita yang salah memang. Kok bisa disalahkan terus? Karena memang yang salah. Introspeksi diri, muhasabah. Yang kedua, jangan pernah lari dari masalah. Jangan berputus asa daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah tahu kapan pertolongan Allah sudah datang gitu. Atau mungkin pertolongan Allah sudah ada tapi kita yang tidak menyadarinya. Tidak menyadari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ya Allah, kenapa saya diuji terus? Kapan ini selesai ujian saya? Padahal ujian itu adalah pertolongan Allah. Untuk apa? Allah tahu amal sholatmu itu tidak cukup bawa kau ke surga. Amal puasamu itu dibandingkan puasanya ulama terdahulu tidak ada apa-apanya. Amal sedekahmu itu dibandingkan sedekahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tidak ada apa-apanya. Sedekahnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu tidak ada apa-apanya. Maka engkau diuji dengan kesabaran, diuji dengan ujian. Kalau kau sabar, maka insya Allah itu bisa jadi tiket ke surga. Permasalahan yang ada bisa menjadi tiket ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya udahlah, namanya hidup kan pasti diuji gitu ya. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju'i wa naqsim minal amwal. Ya, yang udah berumah tangga diuji ekonominya. Ya, yang jomblo ya diuji tidur malamnya. Waduh, Ya, siapa tuh yang aja jomblo? semua yang punya anak diuji. Ya, Ya, anaknya. ibu kan Betul, diuji semua dengan orang pasti anaknya. punya, Cik. Ya, ibu-ibu itu diuji dengan anaknya, harus sekolah dari rumah, ngajarin Pancasila aja susah banget ya. Satu, ya setengah mati ibu-ibu diuji dengan anaknya. Yang tidak punya anak diuji juga. Diuji yang punya anak diuji, yang tidak punya anak diuji. Yang punya pekerjaan di PHK diuji karena keluar dari pekerjaannya. Yang punya perusahaan lebih pusing lagi. Bagaimana dia bisa menutupi ini, diputar uangnya. Semua orang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sabar aja. Setiap kita kena musibah,
Lihat orang yang lebih besar musibahnya. Katakan tadi di awal kita sudah bacakan doanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kami ingatkan Bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap kesabaran pasti ada ganjaran pahalanya. Dan sabar itu bukan berarti diam. Sabar itu bukan berarti lari dari masalah. Sabar itu adalah ketika hari ini tidak bisa menyelesaikan masalah, coba lagi besok. Besok tidak selesai masalahnya, coba lagi besoknya. Coba terus, coba terus, coba terus. Itu yang disebut dengan kesabaran. Sabar mencari solusinya. Apalagi Bunda Masya Allah udah punya anak, udah punya suami. Masya Allah banyak di luar sana belum punya istri. Kayak yang bicara ini kan. Banyak di luar sana juga yang nggak punya suami. Banyak juga. Banyak, Iya. tapi insya Allah disegerakan Insya mudah-mudahan. Allah. Tapi luar biasa ilmunya udah banyak banget mengenai saya aja yang sudah berkeluarga Tinggal ilmunya masih. dipraktekin. Ya, Tinggal Amin, makanya amin, supaya amin. tidak sia-sia ilmunya segera Amin dipraktekkan. amin. Baik jamaah, jadi bagaimanapun kalau misalnya kita menyerah itu salah, tapi kalau misalnya kita capek itu manusiawi. Tapi kalau misalnya kita menyerah, kita pergi, itu kita udah salah di mata Allah, salah juga di mata manusia. Jadi bersabarlah, insya Allah mungkin itu adalah ujian dari Allah yang bisa menguatkan kita, bisa menjadi ladang pahala bagi kita. Amin, amin ya robbal alamin. Baik jamaah, masih ada satu pertanyaan lagi nih. Ini pertanyaan yang sudah masuk ke Instagram kita, ini dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, saya sering mimpi seorang pemuda dari kisah cinta masa lalu saya. Waduh, CLBK nih, belum move on nih. Hal ini membuat saya merindukan mantan, padahal saya sudah bersuami. Waduh, bagaimana nih Ustadz? Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah ini kalau masalah percintaan langsung aja dijawab singkat ya oleh Ustadz Syam, silakan Wah Ustadz. ini yang bertanya udah bersuami. Dia memimpikan mantannya. Faktor kenapa seseorang bisa masuk ke dalam mimpi. Satu, terlalu sering melihat fotonya. Maka saran dari kami yang pertama, blokir semua akses. Blokir semua akses, blokir sosial medianya, blokir Instagramnya, apapun itu, blokir semua aksesnya. WA apa segala macam. Tidak ada, kan mau bersilaturahim. Tidak ada ceritanya silaturahim. Silaturahim itu kakak, adik, anak, ibu. Itu baru silaturahim. Nah, silaturahim mau mantan. Mantan mana Cari ada. gara-gara aja. Nggak ada ceritanya. Maka hindari itu karena itu pintu-pintu yang namanya pintu-pintu iblis, pintu-pintu syaitan. Janganlah, blokirlah semua itu. Itu yang faktor yang membuat masuk ke dalam mimpi. Ustadz saya selalu memimpikan Lee Min Ho. Iyalah karena kau nonton drakor terus. Apakah Lee Min Ho jodoh saya? Tidak mungkin. Ya impossible gitu ya. Apalagi perempuan. Saya sudah bersuami maka impossible dikasih petunjuk sama Allah memimpikan mantannya itu pasti dari syaitan. Itu pasti dari syaitan. Kecuali mungkin bisa jadi petunjuk dari Allah. Siapa tahu aku punya hutang. Iya Ya benar. kan? Bayar. Bayar dulu baru blokir. Atau terlalu gitu. ngefans Pak Ustadz. Iya, Ada tuh gitu. saking ngefansnya ngimpin Pak Ustadz. Aduh subhanallah. Jadi ternyata ini adalah godaan syaitan. Jadi mudah-mudahan bisa terhindar daripada itu semua. Makanya berwudu sebelum tidur baca bismillah 21 kali itu untuk sebelum tidurnya gitu. Baik, waduh terima kasih Sama-sama. penjelasannya ini sangat mencerahkan Blokir sekali. dong. Baik jamaah Islam itu Indah yang masih ingin bertanya sama guru-guru kita langsung aja tulis pertanyaan kamu di kolom komentar sosial media Islam itu Indah atau di bawah sini. Nah setelah ini ada segmen doa mustajab oleh Ustadz Syam dan Ustadz Abi Maki. Kira-kira doanya tentang apa nih Ustadz? Insya Allah kita akan bahas nanti doanya Nabi Musa alaihissalam. Waduh Doa tentang yang paten sekali insya doa Allah. yang paten sekali itu tentang apa tuh Ustadz Syam? Boleh dibocorkan sedikit? Saya tadi bilang ada ibu-ibu yang susah banget ngajarin anaknya kalau lagi sekolah di rumah gitu kan. Oh, iya. Bagaimana menghadapi anak ini doanya ada dalam Al-Quran. Ada doanya? Iya. Wah ini pas insya banget nih, Allah. kebetulan nih anak saya juga lagi rewel nih Iya, di rumah iya, nih. iya, Baik iya. pasti jamaah juga penasaran kan doanya kira-kira apa sih? Makanya jangan kemana-mana tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah.